Investasi. Mungkin Anda pernah mendengar kata tersebut di iklan, influencer, ataupun di berita-berita media yang menggambarkan kesuksesan, kekayaan, kebebasan, kemakmuran. Namun, tahukah Anda, di balik semua gemerlap keindahan tersebut, investor top menyimpan dengan rapat rahasia sisi gelap investasi yang jarang diketahui oleh investor pemula, bahkan profesional sekalipun. Menarik. Jadi langsung saja. Ini adalah perjalanan investasi saya. Ketika saya menginjak usia 18 tahun, saya membuka akun di salah satu sekuritas. Ketika saya melihat market, mau itu saham, emas, reksadana, kripto, atau lain sebagainya, harga yang berfluktuasi adalah pemandangan yang biasa dan wajar-wajar saja. Saya begitu penasaran dengan harga naik turun ini. Akhirnya, saya mencoba melakukan analisa sederhana. Katakanlah, pasar sedang mengalami naik turun seperti roller coaster. Naik 50%, turun 50%, naik 50%, turun 50%. Pertanyaan saya, berapakah rata-rata naik turunnya? Iya benar, Anda dan saya pasti akan menjawab 0%. Iya dong, naik 50, turun 50, naik 50, turun 50, rata-ratanya 0%. Artinya, kita tidak kehilangan ataupun mendapatkan uang. Tapi sayangnya, kita berdua salah. Oke, supaya lebih jelas, mari kita lihat grafik berikut. Oke, ini performa pasar dan saya katakanlah invest sebesar Rp100.000 di sini. Oke, ini contoh aja ya. Nah, 100.000 berarti ada di sini ya. Kemudian naik 50% berarti berapa? Menjadi 150.000. Ya kan? Di sini kan? Nah, kemudian turun 50%. Jadi berapa? 75.000. Ya kan? 150.000 turun 50% jadi 75.000 kan? Oke, kemudian naik kembali 50%. Menjadi berapa? 112.500. Kemudian turun lagi 50%, Rp56.250. Oke, kita lihat naik 50, turun 50, naik 50, turun 50. Seharusnya rata-ratanya adalah 0%. Tapi di pasar modal kenyataannya malah boncos, minus 43,75%. Apakah Anda pernah menduga hal ini? Setelah menonton video ini, berhati-hatilah, oke? Dan di sini ada tabel. Bila Anda boncos sekian persen, tabel di sebelah kiri, berarti Anda harus profit sekian persen. Lihat tabel sebelah kanan, hanya untuk mengembalikan modal awal. Katakanlah, di sini Anda boncos 50%. Untuk mengembalikan modal awal, maka Anda harus profit 100%. Iya, hitung aja sendiri ya kalau gak percaya. Oke, jadi gimana solusi untuk menangani roller coaster effect ini? Iya, solusi untuk hal ini sebenarnya sederhana. Anda dan saya hanya perlu melakukan strategi dengan nama yang membosankan, yaitu dollar cost averaging. Yap, saya hanya perlu menabung setiap bulan atau tahun untuk mengambil harga rata-ratanya. Dengan begitu, saya bisa meminimalisir efek roller coaster ini. Oke, ketika saya sudah mengetahui kejanggalan harga dari fluktuasi di pasar dan berhasil mendapatkan solusi yaitu dengan dollar cost averaging, pertanyaannya sekarang, di mana saya menempatkan uang saya? Atau instrumen investasi apa yang harus saya pilih? Setelah berpikir agak panjang, saya akhirnya menemukan jawabannya. Ya, reksadana.
Berhubung saya sendiri adalah orang yang sibuk, yang setiap waktu gak bisa pantengin pasar. Ketika saya melihat-lihat reksadana di aplikasi sekuritas tadi, saya tidak terlalu terkejut dengan biaya manajer investasinya. Ya, itu adalah angka yang kecil lah, 2,5%, 3%, dan banyak lagi lainnya. Itu adalah angka yang wajar untuk dibayar, pikir saya pada saat itu. Saya coba iseng-iseng menghitung imbal hasil yang diberikan reksadana dikurangi dengan biaya manajer investasi yang mengelolanya. Saya melakukannya untuk dana pensiun 30 tahun dari sekarang, dan saya berkomitmen untuk menyisihkan Rp200.000 setiap bulan untuk ditabung di reksadana tersebut. Saya mulai memasukkan angka 200.000. Di sini berulang ya tiap bulan, dan dengan bunga katakanlah 10% per tahun. Di sini durasinya saya ubah menjadi 30 tahun. Kemudian hitung. Ya, di sini angkanya lebih dari 447 juta ya. Tapi saya melupakan sesuatu. Apa itu? Ya, biaya manajer investasinya. Oke, jadi saya hitung ulang. Ya, semuanya masih sama, 200.000 berulang tiap bulan selama 30 tahun. Dan bunganya di sini kan 10%. Saya kurangi 3% untuk biaya manajer investasinya. Ya, saya ambil rata-rata aja ya, jadi 3% per tahun. Bunganya 10 kurangi 3 sama dengan 7% per tahun. Kemudian hitung. Wow, saya sangat terkejut dengan hasilnya. Sebelum dipotong oleh biaya manajer investasi, uang saya tumbuh 447 juta. Tapi di sini ada biaya manajer investasi. Jadi total uang yang saya hasilkan dari reksadana tersebut adalah 243 juta. Di sini gapnya hampir 2 kali lipatnya. Manajer investasi yang hanya menerima 3% tersebut sebenarnya menerima uang sebesar 200 juta. Wow. Jadi pertanyaannya, apakah biaya 3% itu murah? Iya, untuk solusinya sendiri, saya tidak mau banyak komentar tentang reksadana ini. Karena banyak reksadana di Indonesia yang sekarang yang berhasil mengalahkan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi katakanlah meskipun biayanya sangat tinggi, ikhlasin aja lah, orang yang ngalahin IHSG kok. Meskipun ada juga reksadana lain yang berbiaya sangat murah, yaitu reksadana indeks atau index fund. Kenapa reksadana indeks berbiaya murah? Karena reksadana indeks mengikuti pergerakan harga indeks. Jadi, reksadana indeks dikelola secara pasif. Dengan begitu, biayanya murah. Ya, sedangkan reksadana biasa atau mutual fund dikelola secara aktif oleh manajer investasi. Jadi, biayanya sangat mahal karena Anda membayar manajer investasi gitu. Semua keputusan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Mau itu milih reksadana yang dikelola secara aktif ataupun secara pasif, keduanya memiliki plus minusnya masing-masing. Saya di sini hanya menyampaikan sekaligus mematahkan mitos yang menyatakan bahwa reksadana aktif itu berbiaya murah loh. Padahal kenyataannya biayanya sangat tinggi, bahkan hampir setengah dari keuntungan seperti yang sudah saya perlihatkan. Saya jadi bingung mau taruh uang saya di mana. Mungkin saya harus belajar alokasi aset dulu. Oh iya, video ini tidak memberikan saran investasi. Video ini dimaksudkan hanya untuk memberikan pandangan berbeda mengenai investasi. Dan kalau Anda mau berinvestasi, lakukan riset terlebih dahulu. Jangan dengarkan kata orang, ya termasuk kata saya. Oke, kalau begitu sob, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye.